Oke, saya pilih tempat ini sebagaimana pernah disampaikan bahwa saya sangat berterima kasih dengan Astra. Sekarang ini saya berada di salah satu bengkel Astra. Ya. Saya bisa jadi seperti ini karena saya sempat belajar. Ya, salah satu matrik training di Astra adalah tentang 7 Habit. Ya, 7 kebiasaan orang sukses dari buku Stephen Covey. Ya. Yaitu di mana 7 kebiasaan orang aktif ini adalah 1. Be proaktif, kedua win-win solution, ketiga adalah put first thing first, ketiga adalah end in mind, sinergi, kemudian adalah mencoba untuk dimengerti, baru mengerti, dan yang terakhir adalah sinergi. Ya, 7 kebiasaan ini yang sudah saya sampaikan di sesi sebelumnya ingin saya coba sampaikan secara parsial berdasarkan kelompok-kelompoknya ya. Jadi hari ini saya ingin belajar bersama perihal bagaimana implementasi 7 kebiasaan orang sukses itu dari aspek ibu yang menyiapkan anaknya ya. Oke, kalau kita bicara apakah orang tua ingin anaknya sukses ya. Tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya sukses. Pasti semua orang tua menginginkan anaknya sukses. Masalahnya adalah, apakah orang tua tahu bagaimana cara untuk menyiapkan anak-anak menjadi sukses? Itu masalahnya. Ya. Jipa Production bersama Yeni Indrawati, hari ini kita akan bahas 7 kebiasaan orang aktif ya untuk ditempatkan atau diterapkan di dalam pendidikan anak. Ya. Oke, kalau kita bicara bagaimana mengajarkan anak untuk be proaktif, ya, dimana kalau dari definisinya be proaktif adalah orang yang mengerjakan sesuatu tanpa harus diperintah, tanpa harus ada stimulus. Nah, gimana cara ibu mengajarkan agar anak-anak menjadi sikap proaktif? Yang pertama kali adalah coba ajak mereka untuk mempersiapkan sesuatu sebelum waktunya. Ya, misalnya kalau mereka punya PR, ya, punya pekerjaan rumah dan pekerjaannya rumah itu harus dikumpulkan di hari Selasa misalnya. Padahal hari ini adalah hari Jumat, ya. Maka si ibu mulai mengajarkan walaupun ini diselesaikan di hari Selasa, tapi anak itu diajarkan untuk menyiapkan lebih awal. Ya, ini adalah metode yang pertama bagaimana mengajarkan anak-anak untuk proaktif. Dan kemudian apalagi? Misalnya kalau mereka memiliki barang-barang yang pada saat ini sedang tidak dipakai. Ya, cara mengajarkan supaya berproaktif adalah dengan menyimpannya. Ya, ajarkan mereka menyimpan dengan baik, dengan teratur, sehingga pada saat nanti akan digunakan barang-barang itu mudah untuk dipergunakan. Ya, atau apalagi misalnya kalau anak-anak memiliki PR, ya, di mana PR tersebut akan dikumpulkan di minggu yang akan datang atau diberikan 1 minggu. Ya. Maka orang yang proaktif artinya dia tidak perlu menunggu H-1 ya ataupun bahkan pada hari yang sama, tapi dia akan menyiapkan di waktu-waktu yang sebelumnya. Ya, sederhana ya untuk menjadikan anak punya sifat be proaktif ya. Terus kemudian apalagi kalau kita bicara mengajarkan anak perihal win-win solution. Nah, ini nih yang seru. Nah, ini yang seru nih, bagaimana mengajarkan anak-anak untuk win-win solution ya. Barangkali masih ingat ya, ketika ada anak kita yang tiba-tiba menangis ya, habis bermain dari luar. Menangis terseru-seru karena dia mungkin bercanda atau berantem dengan temannya ya. Atau ada anak yang main bola ya, tiba-tiba pulang dengan menangis dan kemudian dia tidak mau lagi bermain bersama teman-temannya. Ya. Nah, konsep win-win solution bisa dimasukkan di dalam konsep ini. Ya, ketika seorang anak mungkin ada friksi dengan anak yang lain, kita bukan justru mengajarkan bagaimana agar anak ini menang dalam persaingan itu, tapi justru dengan mengingatkan kepada anak ini yang baik adalah bahwa kalau kamu mendapatkan kue ini, maka teman kamu juga harus mendapatkan kue ini. Ya, kalau teman kamu bermain bola, kamu harus bersama-sama bermain bola. Jadi dihilangkan faktor egoisnya. Ya, kemudian ada lagi untuk yang win-win solution, yaitu misalnya ya, kalau si anak ini rebutan mainan,
ya, rebutan permainan. Itu justru mengenengahkannya adalah bagaimana bukan bergantian, tapi justru bagaimana bermain bersama-sama, ya. Ini adalah konsep win-win solution yang sebenarnya kalau disadari oleh ibu itu sebenarnya membuat anak untuk menjadi lebih care kepada temannya. Dia tidak hanya sekedar untuk mau menang sendiri, ya, karena dimulai dari sini, ya. Atau apalagi misalnya kalau si anak meminjam buku kepada temannya, ya, kemudian dia dengan santainya bilangnya, nanti aja deh dikembalikan gitu loh. Justru harusnya ibu mengingatkan bahwa mungkin buku itu diperlukan, mungkin buku itu saat ini diperlukan oleh anak tersebut, ya. Jadi konsep win-win solution adalah bagaimana mengajarkan anak bahwa di dalam satu kegiatan atau di dalam satu aspek kegiatan bukan hanya menguntungkan dirinya sendiri, tapi juga menguntungkan orang lain, ya. Bisa juga mungkin di antara lingkungan keluarga, ya, ketika anak katakan saja di dalam aspek makanan atau minuman, ya, bukan diajarkan untuk mengalah, ya, bukan diajarkan untuk dia mau memberikan itu kepada orang lain, ya, tapi justru diajarkan bagaimana dengan makanan yang sedikit ini, dengan kue yang sedikit ini bisa dinikmati bersama. Sederhana, ya. Oke, nah kemudian yang ketiga nih, bagaimana mengajarkan seorang anak untuk selalu berpikir lebih jangka panjang, ya, artinya dia memikirkan nanti di akhirnya seperti apa, ya. Jadi misalnya ketika seorang anak malas untuk belajar, ketika seorang anak malas untuk mengerjakan PR, jangan diajarkan konsep bahwa belajar untuk saat ini. Jangan diajarkan konsep bahwa untuk mengerjakan PR agar tidak dimarahi guru, ya. Kalau ini terjadi, maka si anak hanya akan menyelesaikan satu pekerjaan karena situasi pada saat itu saja, ya. Tapi kalau konsep end in mind, ya, bahwa seorang anak itu diajarkan suatu pekerjaan, dilakukan satu kegiatan karena dia diajak untuk berpikir jangka panjang. Misalnya begini, ya, kita kasih dia uang jajan, dia beri uang untuk jajan di sekolah. Yang biasa kita lakukan tabung dong, ya, atau berhemat dong, tapi kita tidak beritahu hemat dan menabungnya itu untuk apa, ya. Nah, di konsep dari Stephen Covey ini, anak-anak diajarkan nanti kalau kamu nanti mau kuliah, nanti kalau kamu misalnya dia duduk di bangku SMP, mau masuk SMA, kamu sudah punya uang, atau nanti kalau kamu ingin membeli mainan, kamu sudah punya uang untuk membeli mainan, ya. Jadi ajarkan anak-anak untuk tidak hanya berpikir pada saat ini saja, tapi berpikir untuk lebih jangka panjang. Itu adalah konsep end in mind, ya. Atau yang lain lagi, misalnya, oke, sekarang papa mamamu ada, oke, sekarang ibu bapamu ada, kamu bisa minta uang sesuka hatimu, kamu bisa jajan sesuka hatimu. Tapi ingat, nanti kalau bapak ibu tidak ada, ya, orang tuamu tidak ada, kamu biasa hidup poya-poya, nanti kamu akan kesulitan sendiri, ya. Dan yang keempat, kita pelajari tentang bagaimana anak bisa belajar tentang put first, think first, artinya menempatkan sesuatu segala berdasarkan prioritas. Kalau kita bicara perihal kebiasaan orang sukses yang keempat, yaitu put first, think first, ini kasus yang sering kali terjadi di dalam kita mendidik anak-anak, yaitu betapa banyak anak-anak yang gedebak-gedebuk, ya, tiba-tiba kehilangan atau tiba-tiba minta sesuatu di saat yang mendadak, ya. Misalnya saja dia tiba-tiba mengatakan, ibu besok saya harus membawa pianika, ibu saya besok harus membawa ini ataupun itu, ya. Itu sebenarnya ini adalah aplikasi dari tidak berjalannya tentang put first, think first, ya. Dimana kalau kita tahu put first, think first itu adalah bagaimana seorang anak diajarkan untuk membentuk skala prioritas, ya, prioritas terhadap pekerjaan yang harus dia lakukan, ya. Jadi kalau ibu ingin anaknya sukses, mulai ajarkan sejak dini bagaimana anak-anak membuat skala prioritas di dalam kehidupannya, ya. Misalnya yang paling gampang adalah caranya, ya, ketika seorang anak ingin menempatkan buku-buku pelajarannya, ingin menempatkan materi-materi pelajaran di dalam rak bukunya, kita ajarkan mana buku-buku yang sering kali dipakai, bagaimana buku-buku yang kadang-kadang dipakai, atau buku yang jarang dipakai, ya. Ini adalah satu teknik untuk menjalankan put first, think first itu sendiri. Nah, kemudian apalagi? Mainan, ya. Mainan yang dia miliki, saya yakin bahwa anak-anak kita memiliki mainan yang begitu banyak. Nah, bagaimana menempatkan mainan-mainan tersebut?
ini adalah mainan yang sering dipakai, ini mainan yang kadang-kadang dipakai, dan ini mainan yang jarang dipakai. Ataupun baju-baju yang mereka pergunakan, ya. Baju sekolah misalnya, kita tahu kadang-kadang anak-anak kita punya baju sekolah yang diatur sesuai dengan hari-harinya. Nah, ketika kita merapikan baju tersebut, kita coba atur ini hari Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis, ya. Jadi sehingga pada saat kita mengambil pakaian itu, kita tidak perlu harus membongkar pakaian-pakaian yang lain. Ini adalah satu konsep dari put first thing first, ya. Sederhana ya di dalam pelaksanaannya, ya. Dan kemudian kalau kita bicara tentang sinergi, ya, sebagaimana kita ketahui, sinergi ini adalah konsep dari Stephen Covey yang mengajarkan kepada kita untuk kita melakukan sesuatu tidak hanya menghasilkan sesuatu yang jelas-jelas saja. Seperti yang pernah disampaikan bahwa sinergi adalah konsep bukan 1 tambah 1 2, tapi sinergi adalah 1 tambah 1 4 dan seterusnya. Nah, ini di dalam konsep anak-anak belajar yang kita bisa ajarkan kepada mereka adalah misalnya dalam aspek, ya, mereka membuat satu pekerjaan rumah. Mereka membuat satu PR, katakan saja mereka menggunting-gunting kertas, ya. Mereka menggunting-gunting kertas, kalau seandainya konsep ini dilaksanakan, kita bisa ajarkan bagaimana supaya kertas itu tidak terbuang dengan percuma, ya, sehingga kertas yang lain itu bisa dipergunakan untuk yang lainnya, ya. Atau saja misalnya, ya, ketika mereka, ya, menggunakan pasta gigi, ya. Nah, di dalam pasta gigi ini untuk konsep sinerginya itu mereka diajarkan untuk tidak hanya sekedar mengambil dari toothpaste-nya saja, tapi mereka disampaikan bahwa pakailah secukupnya, gunakanlah secukupnya, sehingga itu bisa dipakai untuk yang lainnya. Atau, ya, yang seru juga nih, misalnya untuk sinergi ini, ya, ketika mereka memiliki barang-barang yang mereka harus jaga, ya, sampaikan bahwa ini harus dijaga ya, nanti bisa dipakai untuk adikmu, atau nanti bisa dipakai untuk keluargamu, atau bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan, ya. Jadi sebenarnya konsep sinergi ini kalau diterapkan dari awal, maka anak-anak akan memiliki kebiasaan yang baik, ya, menjaga barang yang dia punya. Dan dalam aspek ini dia juga di dalam dunia pekerjaan dia bisa mengatur mana-mana yang sebenarnya bisa dimaksimalkan. Nah, kemudian yang keenam, ya, yang keenam yaitu gergaji, yaitu servant the show. Ya, anak-anak dari kecil diajarkan bukan hanya sekedar untuk membaca buku, ya, bukan hanya sekedar ketika dia berjalan-jalan, dia hanya sekedar berjalan-jalan saja, tapi diajarkan bagaimana dia learning, bagaimana dia belajar kembali, ya. Contoh, ya, untuk konsep servant the show ini, ya, misalnya anak-anak diajarkan pergi ke kebun binatang misalnya, ya. Nah, pada saat dia datang ke sana, ya, dia misalnya melihat seekor gajah. Ya, tidak hanya kita ceritakan tentang gajah pada saat itu saja, tapi kita bisa ceritakan tentang gajah itu berasal dari mana, bagaimana habitatnya, bagaimana cara menjaganya, bagaimana makanan-makanan yang dimakan, ya. Nah, dengan konsep dia terus belajar, ya, maka itu akan membentuk dirinya ketika dia dewasa nanti, ketika dia besar nanti, dia hanya tidak sekedar membaca secara literatur saja, tapi dia akan terus-menerus untuk mengasah ilmunya dan terus mau belajar, ya. Atau yang lain lagi, ya, misalnya dia main video, ya, dia menonton video dan di situ ada hal-hal yang mestinya itu bisa diekspor menjadi sebuah pertanyaan, ya. Contohnya kalau dia menonton film, ya, kenapa menjadi seperti ini, kenapa menjadi seperti ini. Ini adalah konsep learning yang harus terus ditempa oleh seorang ibu, khususnya tidak hanya sekedar untuk belajar di sekolah saja, ya. Dan yang terakhir dari 7 kebiasaan orang aktif ini yang bisa ditempatkan untuk anak-anak itu adalah belajar mengerti baru dimengerti, ya. Nah, di konsep belajar ini adalah sebenarnya anak-anak tidak melulu harus dibelain, ya. Misalnya dia berantem, ya, sama temennya, tuh kita langsung bilang, iya memang anak ini yang salah. Tapi kita harus ajarkan ke mereka, kenapa sih bisa jadi berantem, kenapa sih bisa jadi seperti ini, kita ajarkan seperti itu. Dan juga di dalam konsep ini, kita juga bisa menunjukkan kepada mereka, ya, misalnya ketika anak ini berantem, ketika anak ini kesulitan di dalam PR-nya, kita mencoba, di mana sih susahnya, apa sih yang kamu tidak mengerti, apa sih yang kamu tidak tahu, ya. Sama halnya ketika misalnya teman-temannya, ya, tiba-tiba teman-temannya tidak suka sama dia. Nah, cobalah belajarkan mengerti mengapa teman-temannya tidak suka pada dia, ya. Jadi 7 kebiasaan
orang aktif ini sebenarnya setelah saya belajar di Astra sebagai salah satu matrik training, saya baru menyadari sebenarnya itu sudah terlambat. Nah, benarnya sendiri bahwa Stephen Covey itu bisa mengajarkan ini dari mulai ibu mengajarkan kepada anak-anaknya. Kita masuk ke sesi berikutnya, bagaimana Stephen Covey ini juga dapat membentuk seorang ibu rumah tangga atau seorang wanita karir sukses dengan mengimplementasikan 7 kebiasaan ini.